Lukas 1 ayat 26-38. Renungan Rosario peristiwa gembira pertama. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Kata malaikat itu, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Maka jawab Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka bergegaslah Maria ke rumah Elisabet saudaranya. Lukas 1 ayat 39-44. Ketika Maria masuk rumah Elisabet, ia memberi salam kepada Elisabet. Mendengar salam itu, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Maka Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus berseru, "Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ketika Yesus dan Maria di suatu perjamuan di Kana, pemilik pesta kehabisan anggur, kemudian Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Tapi Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Meskipun waktunya belum tiba, tetapi atas permintaan ibunya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itulah mukjizat yang pertama kali diadakan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Yohanes 19 ayat 25-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di bawah salibnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Maka sejak saat itu, murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Dengan demikian, Yesus menetapkan Maria sebagai ibu secara rohani kepada muridnya. Kita pun juga adalah muridnya, karena haram bagi bangsa Timur Tengah menitipkan ibunya kepada orang lain, di mana ada saudaranya yang masih hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus. Bagi Maria, Roh Kudus yang turun atas para rasul mengembalikan kenangan ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Wahyu 12 ayat 1-6, yaitu wahyu Yohanes di Pulau Patmos. Bunda Maria disebut tabut perjanjian karena, menurut tafsiran bapak-bapak gereja, kalau tabut perjanjian yang dari kayu berlapis emas itu begitu dipuja-puja, yaitu karena di dalamnya terdapat sabda Tuhan, mana dan tongkat Harun. Nah, yang ada di dalam rahim Maria justru sang sabda yang menjelma itu sendiri. Dialah roti yang turun dari surga. Renungan tentang tabut perjanjian. 1. Pada waktu tabut perjanjian yang berisi loh batu sabda Allah diarak, Daud menari-nari di depan tabut itu karena sukacita. Sama, pada waktu Maria mengunjungi Elisabet, bayi di kandungan Elisabet melonjak-lonjak kegirangan. 2. Tabut perjanjian tinggal di rumah Ebed-Edom selama 3 bulan kemudian dibawa ke Yerusalem. Sama, Maria juga tinggal di rumah Elisabet selama 3 bulan kemudian pulang ke Yerusalem. Ibrani 12 ayat 18-24. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya,
Kita bersekutu dalam doa bersama orang-orang kudus di surga dan bersama Maria. Refleksi, Maria adalah Hawa baru, karena melalui Maria dosa dikalahkan karena ketaatannya. Sedangkan melalui Hawa yang pertama, dosa masuk ke dalam dunia karena pelanggarannya.